Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajahra Aprilia dengan NPM 1921511038, kelas Seminar Pendidikan Matematika A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir logis matematis dan motivasi belajar siswa. Pertama, ada bab 1, pendahuluan. Kemudian ada latar belakang. Nah, pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani atau di bagian jasmani. Ada juga beberapa orang ahli yang mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Kemudian matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Menurut James, dalam Erman Suherman 2001 mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Matematika adalah ilmu tentang struktur yang bersifat deduktif atau aksiomatik, akurat, abstrak, dan ketat. Kemudian, pembelajaran matematika menurut Ahmad Susanto adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Nah, pembelajaran matematika yang menyenangkan adalah salah satu upaya untuk menghilangkan rasa takut siswa terhadap matematika. Untuk itu, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi, pendekatan, juga metode dan teknik yang banyak melibatkan siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis analitis, sistematis, kritis, dan juga kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Nah, Depdiknas 2006 menyatakan tujuan pembelajaran matematika diantaranya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan satu, memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 2. Menggunakan penalaran pada pola dan sikap, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, serta selasa ingin tahu, perhatian, minat, dan mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Nah, dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Devianti dan Dori Lukman Hakim, pada tahun 2021 dengan judul Kemampuan Berpikir Logis Matematis Siswa SMP pada materi aritmatika sosial. Nah, berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir logis matematis yang dimiliki siswa SMP masih tergolong rendah. Nah, kemampuan berpikir logis sangat dibutuhkan dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu, guru harus bisa memilih model yang tepat dalam melaksanakan proses pembelajaran matematika. Selain itu, motivasi belajar juga sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam belajar. Motivasi belajar merupakan syarat mutlak untuk belajar serta sangat memberikan pengaruh besar dalam memberikan gairah atau semangat dalam belajar. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan memiliki semangat dan banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar sehari-harinya. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai pengaruh model pembelajaran dalam peningkatan kemampuan berpikir logis matematis
dan motivasi belajar siswa kelas 8 SMP pada materi lingkaran, dan akhirnya peneliti menuangkannya dalam sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Model Problem-Based Learning berbasis Open-Ended terhadap kemampuan berpikir logis matematis dan motivasi belajar siswa. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana perbedaan pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbasis open-ended dengan pembelajaran konvensional terhadap kemampuan berpikir logis matematis dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, apakah ada pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir logis matematis dan motivasi belajar siswa? Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan pembelajaran menggunakan model problem-based learning berbasis open-ended dengan pembelajaran konvensional terhadap kemampuan berpikir logis matematis dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir logis matematis dan motivasi belajar siswa. Berdasarkan judul penelitian yaitu pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir logis matematis dan motivasi belajar siswa, dapat didefinisikan istilah sebagai acuan teori penelitian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, problem-based learning. Nah, pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu dan meningkatkan kemampuan pemahaman terhadap konsep matematika, keterampilan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting. Yang kedua, open-ended. Pembelajaran open-ended dapat diartikan model pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian yang benar yang lebih dari satu sehingga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman menemukan, menggali, dan memecahkan masalah dengan beberapa teknik. Yang ketiga ada kemampuan berpikir logis matematis, adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh siswa untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang benar menggunakan aturan, sifat-sifat, atau logika matematika. Berpikir logis sangat erat kaitannya dengan penalaran dalam menarik suatu kesimpulan. Adapun indikator berpikir logis matematis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menarik kesimpulan analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur. Yang kedua, menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan inferensi, memeriksa validitas argumen dan menyusun argumen yang valid. Dan yang ketiga, menyusun pembuktian langsung dan tak langsung dan dengan induksi matematika. Yang keempat, ada motivasi belajar. Motivasi belajar adalah faktor psikis yang bersifat non-intelektual dalam diri siswa berupa daya pendorong atau alat pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam suatu aktivitas pembelajaran yang membangkitkan tingkah laku pada diri siswa agar mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Hamzah B. UNU 2013. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut yaitu manfaat teoritisnya ialah secara umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembelajaran matematika, terutama pemahaman guru atau peserta didik terhadap ada tidaknya pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir logis matematis dan motivasi belajar siswa. Kemudian manfaat praktis, manfaat bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Manfaat bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan memberikan masukan kepada guru untuk dapat menggunakan model pembelajaran dengan tepat. Kemudian manfaat bagi peserta didik, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menunjang dan mempermudah peserta didik dalam mempelajari pelajaran matematika. Dan yang terakhir, manfaat bagi peneliti lanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan serta referensi mengenai pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir logis matematis dan motivasi belajar siswa. Bab 2 itu ialah landasan teori.
Kemudian ada kajian teori, yang pertama problem-based learning, yang kedua open-ended, yang ketiga kemampuan berpikir logis matematis, dan yang keempat motivasi belajar siswa. Kemudian selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan kausal di antara variabel bebas dan variabel terikat. Hubungan kausal dapat disamakan dengan hubungan sebab akibat. Di dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas X, yaitu model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended, serta variabel terikatnya, yaitu kemampuan berpikir logis matematis dan motivasi belajar siswa. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menekankan pada model pembelajaran problem-based learning PBL dan open-ended untuk meningkatkan berpikir logis matematis dan motivasi belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran matematika. Nah, adapun kerangka berpikir dapat digambarkan melalui diagram seperti berikut. Nah, bagian di atas menjelaskan penelitian ini terdiri dari variabel bebas X, yaitu model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended, serta variabel terikat Y, yaitu kemampuan berpikir logis matematis dan motivasi belajar siswa. Kemudian selanjutnya ada pengajuan hipotesis penelitian. Nah, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Itu menurut Sugiono 2013. Nah, berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, hipotesis teoritis. Nah, kemampuan pemahaman berpikir logis matematis dan motivasi belajar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran problem-based learning berbasis open-ended lebih baik daripada pemahaman kemampuan berpikir logis matematis dan gaya belajar siswa yang dibelajarkan dengan model non-problem-based learning berbasis open-ended. Kemudian hipotesis statistiknya itu H0 tidak terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir logis matematis dan motivasi belajar siswa, dan H1 itu terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir logis matematis dan motivasi belajar siswa. 3. Itu metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dengan jenis penelitian. Nah, dalam suatu penelitian, seorang peneliti harus menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal ini dimaksud agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi, serta langkah-langkah yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dalam penelitian ini adalah metode atau jenis penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Nah, penelitian ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran atau penilaian dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Penelitian ini melibatkan dua kelas yang sampelnya dipilih secara acak, kemudian menentukan satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Pada kedua kelompok tersebut, hanya kelas eksperimen yang dapat perlakuan pendekatan problem based learning berbasis open-ended. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan antara sesudah dan sebelum percobaan dilakukan, maka diadakan pretest dan post-test pada kedua kelas tersebut. Nah, pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap variabel-variabel yang akan diteliti serta dalam kondisi terkendali. Jenis eksperimen yang dipakai pada penelitian ini adalah quasi eksperimen, yaitu penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara variabel. Terdapat pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir logis matematis dan motivasi belajar siswa. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian merupakan kapan dan lamanya penelitian ini berlangsung, mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan proposal penelitian. Sedangkan tempat penelitian merupakan tempat di mana sebenarnya penelitian dilakukan dan di mana peneliti menangkap keadaan dari objek-objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2022 dan bertepatan di SMP Negeri 4 Ciamis.
Selanjutnya ada variabel penelitian. Nah, variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, variabel yang digunakan dalam penelitian itu yaitu variabel bebas atau juga bisa disebut variabel independen, merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau tumbuhnya variabel dependen atau variabel terikat. Kemudian yang kedua ada variabel terikat atau juga bisa disebut variabel dependen, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari suatu populasi harus betul-betul representatif karena hasil penelitian akan digeneralisasikan pada populasi tersebut. Kemudian ada desain penelitian. Nah, menurut Suyito dan Sodik 2015, desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Sedangkan menurut Arkunto 2010, desain penelitian yaitu sebuah peta atau jalan bagi peneliti yang menuntut serta menemukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, dalam menghimpun dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan ialah wawancara terstruktur, dokumentasi, angket, dan juga tes. Kemudian instrumen penelitian. Nah, menurut Sugiono mengemukakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Nah, dalam hal ini, fenomena yang disebutkan yaitu variabel penelitian. Instrumen penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu pedoman wawancara dan instrumen. Tes juga pedoman angket, uji validitas instrumen, uji reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, ini terdiri dari yang pertama uji normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu uji prasyarat untuk memenuhi asumsi kenormalan dalam analisis data statistik parametrik. Kemudian uji homogenitas merupakan salah satu uji prasyarat analisis data statistik parametrik yang terdiri pada teknik komparasional atau membandingkan. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah variansi data dari sampel tersebut yang dianalisis homogen atau tidak. Kemudian selanjutnya ialah uji hipotesis. Nah, setelah melakukan pengujian populasi dengan uji normalitas dan uji homogenitas, maka dilakukan uji hipotesis. Nah, untuk menguji hipotesis dapat dilakukan dengan analisis independen sampel t-test. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi